Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lensa Peda bersama saya Filfah. Dan sekarang ditemani oleh Faiana Nurul Arifki, biasa dipanggil Faiana. Oke. biasa dipanggil Fai. Oke, Fai juga kalau kepanjangan Faiananya. Oke, di sini sekarang kita mau ngomongin salah satu requestan dari teman-teman nih, Wah, Fai. oke. Jadi kan kita setiap podcast tuh kayak ada mau bahas apa gitu kan. Terus di Instagram juga kita bikin question box gitu. Nah, ada nih yang request tentang bahas K-pop. Wah, itu kayak idaman semua orang sekarang. Tiba-tiba mendadak. Ya, karena karantina di rumah nih banyak banget yang kayak cowok-cowok juga yang pertamanya nggak suka K-pop, yang nggak suka Korean drama jadi nonton. Apalagi kayak banyak banget akses buat kesana kayak gratis dan surga banget apalagi di Telegram. Iya. Nah, kita mau bahas. Oke, kita bahas ya. Tapi menurut sudut pandang Fai. Oke. Tapi nggak ada yang benar, nggak ada salah ya. Mungkin aku cuman kayak sekedar sharing doang dan itu menurut pandanganku. Kalau misalkan ada yang salah atau dikoreksi boleh banget nanti. Teman-teman boleh banget koreksi, chat aku. Atau bisa DM Instagram aku. Instagramnya apa? @faiana_nuki. Follow aja ya. Ntar kalau nggak tahu langsung DM Mbak Afi boleh. Oke, jadi yang jadi keresahan adalah ketika banyak banget remaja-remaja nih, pelajar-pelajar IPM, anak-anak di seluruh Indonesia yang suka sama budaya-budaya Korea, Korean drama, Korean pop musiknya. Tapi ada gitu, pasti ada gitu yang gak suka. Gak sukanya tuh yang bener-bener kayak yang merasa yang suka tuh bersalah banget tuh loh. Dan termasuk aku kayak ngerasa apakah suka ini tuh sangat-sangat salah, apakah sangat-sangat berdosa, ataukah bener-bener gak boleh, apakah haram untuk ditonton gitu. Nah, tapi sebelumnya yang dimaksud K-pop tuh apa sih? Apakah drama termasuk K-pop? Apakah cuma musik doang atau apa gitu? Oke, kalau menurutku, pandanganku tuh K-pop itu adalah kayak entertain atau musiknya dari South Korea. Jadi kayak Korea Selatan tuh punya musik ya namanya K-pop. Nah, cuman kalau K-drama itu atau K-pop itu dia termasuk dalam lingkupnya dari entertain dari Korea Selatan gitu loh. Jadi kayak dia tuh punya brand namanya K-pop. Cuman K-drama itu deket banget sama K-pop, menurutku kayak gitu. Jadi itu beda spesies ya sebenarnya. Kayak tapi dalam satu ya budaya Korea, entertain Korea. Dan Korea sendiri kan punya kayak prinsip hidup gitu. Kayak punya prinsip moto ya. Kayak tujuannya ada berdiri sebuah negara Korea habis dijajah. Terus habis itu kayak mereka berkembangnya pesat banget habis dijajah. Kemudian mereka memajukan budayanya. Jadi dan mereka ingin kayak menyebarkan budayanya ke seluruh penjuru dunia dan termasuk di Indonesia. Iya, show up banget lah Korea Selatan di dunia industri musik tuh menurutku ini banget sih, gencar banget sih kayak gitu. Terus kan juga ternyata Korea tuh sebagai negara, kan negaranya dia udah negara maju ya, otomatis kayak dari segala aspek tuh mereka udah kayak kuat banget lah, apalagi dengan ternyata di seluruh penjuru dunia tuh nge-support banget musik di Korea. Makanya kayak mereka semakin ini loh gue bangga nih punya musik Korea. Makanya mereka terus-terusan nih ngeproduksi musik dan sebagainya. Karena budaya mereka kayak mereka punya kekhasan sendiri tapi juga nggak melupakan tren yang ada sedang di dunia tuh apa gitu. Jadi mereka itu menurutku bisa ngimbangin apa sih yang dimau dunia tanpa meninggalkan culture-nya mereka. Jadi kayak menurutku mereka punya prinsip ya udah aku adalah warga negara dari Korea Selatan, tapi aku juga bisa loh beradaptasi di dunia luar. Nah, aku pengennya orang Indonesia tuh juga kayak gitu. Bangga kepada budayanya. Bangga dulu, terus habis itu kayak bisa dikolaborasiin di di industri musik dan kayak nunjukin ke dunia. Menurutku itu sih yang harus dicontoh banget dari industri musiknya Korea. Kalau aku. Emang keren banget sih, aku akuin juga keren banget dari K-popnya, K-dramanya emang keren banget dan bener-bener pemerintah itu bener-bener sangat-sangat fokus untuk budaya. Banyak banget jurusan-jurusan yang support budaya, kayak jurusan untuk aktornya, aktrisnya, musiknya itu sangat-sangat kayak gitu. Kalau orang-orang Indonesia juga ingin belajar tentang perfilman dan industri-industri hiburan gitu, mereka juga ada banyak yang ingin belajar di Korea gitu. Nah tapi nih yang ini masalahnya. Masalah ya, kita masuk ke masalah ya. Apakah benar nggak boleh nonton K-pop gitu dalam Islam atau gimana gitu?
wah haram banget nih. Sebenarnya aku nggak bukan kapasitas aku menentukan haram atau halalnya. Cuman menurutku karena Muhammadiyah itu sebuah organisasi yang dia tuh moderat. Jadi kayak nggak tiba-tiba nolak banget, tapi bukan berarti kayak mendukung banget. Jadi Muhammadiyah tuh ngelihat nih mana sih sisi positifnya dan juga sisi negatifnya. Nah, kesimpulannya kalau yang aku yakini loh menurutku, tapi kalau teman-teman beda juga nggak apa-apa. Itu saya pribadi nggak menolak sama sekali K-pop, tapi bukan berarti saya berlebihan banget dalam menyukainya. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jadi kayak sesuai kadarnya aja. Kalau saya suka ya saya suka kayak gitu. Jadi kalau dibilang kamu suka nggak sama K-pop, ya suka-suka aja kayak gitu. Kamu suka nggak sama musik barat, ya suka-suka aja. Kamu suka nggak sih sama musik Indonesia, ya suka-suka aja. Gamelan suka juga, karena aku dulu kan SMA juga pernah gamelan musik Jawa kayak gitu kan. Jadi kayak semua ada kadarnya, tergantung kita nempatin porsinya tuh yang kayak gimana dulu. Kalau menurutku bukan berarti kalau kita mau junjung budaya, apalagi kita sebagai manusia yang hidup dari budaya Indonesia, apalagi budaya Jawa, bukan berarti kayak haram nih karena kalau gamel harus pakai bajunya apa dan sebagainya. Ya Islam kan juga fleksibel kan melihatnya kayak gitu. Menurutku lebih fleksibel aja. Oke, itu yang dengerin musiknya ya. Kalau misalnya ini biasanya tuh diikuti dengan suka sama aktornya. Oh iya. Tokoh gitu. Iya. Tokoh idola. Keren banget gitu ya tokohnya. Ganteng banget gitu, cantik banget. Terus habis itu kayak bener-bener ngefans banget. Kayak apa ya, kalau ngeliat tuh kayak gimana ya, kayak idaman banget gitu lah soalnya. Ya dibucinin gitu banget. Banyak yang bilang ini suami aku, ini pacar aku, iya, jadi dibilangnya kayak gitu. Terus di TikTok juga banyak banget yang bikin, biasanya orang Indonesia. Tapi bener banget orang Indonesia tuh terkenal banget di Korea. Jadi kayak udah jadi pasarnya tuh loh. Kayak setiap artis Korea tuh pasti memfokuskan untuk bener-bener ngayomin fans-fansnya dari Indonesia, karena itu super banyak. Kayak peringkat 1 yang nonton tuh Indonesia gitu. Channel YouTube-nya semuanya sekarang ada subtitle bahasa Indonesianya, dan kayak orang Indonesia dibutuhkan di sana untuk bekerja sebagai translator gitu. Dan kalau ngelihat channelnya Siwon atau Park Seo Joon gitu, banyak banget orang Indonesia, dan kayak tapi aku rasa kayak agak dijajah gitu sebenarnya. Cuma ada strateginya mereka sih itu. Terus tapi tetap kayak kan mengidolakan tuh kayak ada sisi positifnya kan. Tapi kayak mengidolakan yang kayak sampai dijadiin wallpaper gitu, terus dilihat-liatin terus ganteng banget tuh gimana? Kalau aku ini sih, itu kayak lebih bucin tapi yang imajinasi ya. Dan itu menurutku lebih kayak apa ya, lebih danger gitu gak sih? Karena kayak takutnya kalau kita tuh uncontrol gitu, dalam arti kayak sumpah suamiku banget, idaman banget. Padahal ada loh yang the realnya, dunia nyatanya kita yang sebenarnya kita tuh lebih, menurutku bisa lebih diberdayakan, lebih progresif daripada kayak ngebucinin yang berlebihan. Sebenarnya boleh ya sih bucin yang ada pada kadarnya. Maksudnya oh ya aku suka sama siapa ya, Lee Min Ho atau siapapun kayak gitu, boleh aja. Cuman kayak pacarku suamiku banget untuk kayak itu imajinasinya tinggi banget sih menurutku. Jadi kayak halu banget sih. Tapi ya itu dibutuhkan untuk apa ya, bahagia juga boleh sih, karena itu memicu hormon di dalam tubuh ya. Gitu ini mahasiswa kedokteran ya. Jadi saya juga kalau misalnya pernah juga ya, yang bikin bahagia apa, misalkan kalau kalian bahagianya nonton boy band atau girl band atau drama gitu, it's okay selama itu tidak mengganggu aktivitas kalian, mental kalian dan sebagainya. Malah menurut aku kadang itu memperbaiki mental aku. Gitu. Waktu aku down terus aku kayak ngebucinin, ya udah aku ngebucinin Park Seo Joon aja gitu. Ya tadi, tapi sebenarnya halu dalam Islam tuh kayak gimana sih? Wah, halu. Aduh aku kayak berusaha suci banget ya, astagfirullah, kayak berusaha jawab aja sih. Menurutku halu tuh tetap diperlukan, cuman halunya tuh ya gak halu banget gitu loh. Karena kan halu tuh kayak same like mimpi gitu loh. Kayak aku kan misalkan nih aku baru tahun pertama kuliah, terus kayak aku besok tahun kedua, aku besok mau pengen bikin ini dan itu kan sebenarnya halu kan. Tapi kan halu itu kan bisa dikemas dengan cara apa? Halu kayak ya udahlah aku kayak meratapi banget, kayak aku besok pengen punya suami kayak gini, pengen punya teman, pengen mobil dan sebagainya. Itu kan halu juga. Cuman kan nggak terus-terusan meratapi itu kan, tapi kayak bergerak untuk mewujudkannya. Ya kayak gitu. Cuman ya itu halunya orang-orang kita tuh emang kadang suka uncontrol. Nah menurutku itu yang harus
diperbaiki lagi sih. Menurutku boleh aja ngefans sama siapa aja, semua aktor kayak gitu. Yang penting kayak kita tidak meninggalkan apapun syariatnya dan juga norma-norma yang ada. Menurutku kayak gitu sih. Soalnya aku pernah dengar juga. Jadi di TikTok kan sekarang udah ada yang dakwah-dakwah gitu. Ya, Banyak gitu yang marah menjadikan TikTok sebagai ladang dakwahnya. heeh. Terus habis itu aku ada dong di FYP aku gitu, for your page gitu kalau di TikTok. Terus ada nih bahas soal halu. Jadi mbaknya tuh bahas soal halu. Terus mbaknya bilang hal tuh dalam Islam nggak boleh gitu. Mhm. Soalnya kayak kita tuh nggak boleh berandai-andai gitu loh. Nggak boleh Heeh. berandai-andai. Apalagi kalau sampai yang itu tadi suamiku, Heeh. pacar aku, terus ya ampun ganteng banget, aku mau jadi kayak gitu. Tapi kan kadang tuh sebenarnya itu tuh cuma bercanda gitu Iya loh. bercanda Kadang tuh sih. kita bercanda tapi orang-orang sekitar tuh kayak ngerasa ya itu tuh nggak boleh gitu. Iya, karena mungkin mereka belum pernah merasakan apa yang kita rasakan. Karena aku kan udah pernah merasakan di fase aku suka gitu kan sama K-pop dulu waktu SMP. Jadi kayak ketika aku sudah tidak sefanatik dulu. Dalam arti kayak saya merasa fan-fan aja dengan musik Korea. Terus oh ya maklum dengan sikapnya mereka. Ya, Tapi bukan berarti kayak apa ya, lebih kayak paham lah yang mereka mereka rasakan, rasakan. heeh, kayak gitu. Cuman kalau misalkan sebagai kita yang udah menurut kita udah kayak oh yang bener harusnya kayak gini nih, kalau mereka sempat melakukan kesalahan ditegur aja atau dinasihatin. Bukan berarti kita tuh kayak gini loh, aku tuh lebih suka kayak dakwahnya kita itu tuh bukan dakwah yang ini salah ini benar. Jadi kayak kenapa sih tahu salahnya tuh apa, terus dideketin dengan cara apa. Nah kalau udah deket dan sebagainya, misalkan nih aku nggak suka sama musik Korea, tapi aku tahu nih temanku suka banget nih. Nah deketin aja kayak gitu, kita menyelami, tapi bukan berarti kita langsung juga ikut suka banget, ntar nggak nyelam bareng deh kayak gitu. Nah terus habis itu dideketin, kalau mereka terlalu over kayak gitu ya, terus dideketin maunya apa. Terus kan kita juga bisa dengan mereka, oh si Vaiana ternyata suka K-pop nih, jadi dia lebih percaya kalau kita nasihatin daripada kita yang nggak tahu apa-apa, nggak boleh nih, salah, dosa dan sebagainya. Kayak lu siapa sih, hidupku juga hidupku sih, ya udah orang yang bikin bahagia ini emang kan kamu ada masalah kayak gitu. Nah lebih kayak pendekatannya aja menurutku, lebih dakwahnya tuh kayak gitu sih menurutku. Setuju banget sih. Soalnya aku juga ngerasa kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang kayak ngedakwahin aku nih. Terus tapi tuh dia sebenarnya nggak pernah tahu gitu, nggak pernah menyelami dunia itu, nggak pernah menyelami dunia itu, dia nggak tahu apa-apa soal itu. Terus aku ngerasa kayak ya kan kamu nggak tahu, kamu belum pernah nyoba, kamu juga nggak tahu hal positif apa yang aku dapetin dari situ. Kayak drama sumpah bener-bener itu kualitas dari ceritanya tuh bener-bener kayak memotivasi banget. Banyak banget kayak aku jadi tahu dunia, oh ternyata jadi jaksa kayak gini ya, jadi polisi tuh kerjanya kayak gini, jadi pengacara kerjanya kayak gini. Itu tuh kayak menambah hasanah. Dan kayak misalnya itu tuh bagus banget kalau ditonton sama anak-anak yang mau kuliah gitu loh. Terus jadi kayak aku mau jadi ini, aku mau jadi ini. Soalnya kalau di Indonesia tuh kayak yang bener-bener apa ya, gambarin pekerjaan sedetail itu tuh belum ada gitu loh. Dan aku kayak banyak banget orang yang rasa salah jurusan soalnya nggak tahu dulu kerjaannya kayak gitu tuh kayak gimana. Bener-bener. Iya sih, menurutku juga, aku juga bukan pecinta banget, maksudnya dalam arti apa ya, suka dengan drama Korea. Dan ini nih, dokterku tuh juga pernah bilang, kalian kalau mau lihat apa ya, film medis berbau dengan dunia medis kedokteran kayak gitu, ada dua, barat atau Korea kayak gitu. Karena emang the real, mereka tuh kalau syuting itu bener-bener yang diliatin jantungnya kayak gimana. Dan aku suka banget, dan karena ini karantina, walaupun aku kuliah online, aku udah namatin berapa drama ya yang medis kayak hospital playlist dan sebagainya, aku suka banget. Terus Good Doctor, Doctor Stranger gitu, karena itu ilmu banget gitu loh. Dan ternyata ketika pas aku kuliah tuh dokternya ngejelasin pas bab yang sama. Jadi kayak ini kemarin yang di drama Korea aku jadi tahu. Jadi sisi positifnya itu banget gitu loh. Maksudnya kayak ada loh sisi positif dari musik atau dunia industri entertainnya Korea selain kayak bucin yang ih ganteng banget, ih cantik banget, ih seksi sih nggak suka kayaknya. Tapi ada yang lain kayak gitu loh menurutku. Jadi mungkin jadinya fokusnya pelajar-pelajar yang suka sama budaya-budaya Korea tuh harusnya digeser gitu. Dari yang fokus sama kegantengan fisiknya, kecantikan fisiknya, aktor-aktornya, tapi diganti jadi ya apa sih manfaatnya ketika aku nonton itu. Iya bener banget. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu atau mau ya dengerin musiknya, mau nonton dramanya, kita jadi kayak ada tujuannya gitu. Ya bener banget, apa yang mau diambil gitu loh. Selagi kita suka sama Korea, tapi bukan berarti kita melupakan apa yang udah ada di
apa ya, diri kita ataupun diri sekitar kita. Maksudnya dalam arti saya tetap suka kok musik Jawa, musik Indonesia, tapi bukan berarti ketika aku suka sama Korea sama sekali terus aku nggak suka sama Indonesia gitu, enggak sih. Dan aku menurutku yang aku suka dari industri Korea itu dia ini ya pekerja keras banget. Jadi kayak apa ya, mereka apalagi aku yang suka drama dokter kayak gitu, mereka tuh nggak ada basic dengan dokter, tapi mereka bisa ngafalin apa ya, istilah Yunaninya lah. Kalau kedokteran kan ada istilah Yunani sendiri, dunia medis kayak gitu. Itu nggak segampang itu cuy. Aku ngafalinnya juga awalnya berat banget. Ternyata kayak mereka keren banget bisa ngafalin dengan dosisnya dan apanya. Dan ya itu aku sukanya kayak mereka kerja keras banget buat bisa, ini loh aku sekarang baru jadi dokter, aku loh sekarang baru jadi jaksa. Jadi kayak mereka tahu lingkungan atau tahu apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan itu. Menurutku kayak gitu sih, daripada maaf ya kalau industri musik Indonesia itu kayak musik apa ya, filmnya gitu. Aku pernah nih nonton salah satu channel di TV gitu tentang dokter, apalagi yang elektrokardiogram kayak yang itu loh teman-teman yang apa tir kayak gitu kayak aku dulunya awalnya nggak tahu, terus dapat kuliah itu terus kayak ya Allah nggak kayak gitu. Aku terus kadang suka kesel sendiri, marah-marah sendiri. Terus jadi kayak bener-bener beda gitu. Beda banget. Mereka nggak mendalami gitu. Iya, apalagi sakitnya di mana, stetoskopnya di mana, itu kayak itu nggak didik banget. Terus kayak seolah-olah dokter tuh cuman kayak mencet sini udah selesai diagnosa kayak gitu loh. Maksudnya kalau di drama Korea tuh bener-bener prinsipnya, nilai-nilai value-nya seorang dokter tuh bener-bener yang didalami banget, dilakukan banget kayak gitu loh. Aku sukanya itu sih. Makanya ternyata bener nih, dosen dokterku tuh pernah bilang kalau mau nonton film medis ya emang bener-bener yang itu orang Korea yang bikin gitu, karena emang bagus banget. Dan mereka tuh bekerja keras. Dan kalau kalian tahu ada sisi kelam industri hiburan di sana. Soalnya karena saking bekerja kerasnya mereka tuh banyak banget yang sampai stres. Ya kayak gitu mungkin itu yang nggak boleh kita contoh ya. Maksudnya dalam arti kan kita orangnya Pancasila, maksudnya dalam arti sila pertama kan ketuhanan, punya keyakinan gitu. Ketika merasa capek, stres dan sebagainya, kita balik nih ke Tuhan. Apalagi kan kita Islam ya, mesti ada wadah dimana kita baru ngerasa down dan sebagainya. Tapi kalau orang Korea itu kan emang maaf berbeda sama kita, makanya mereka melampiaskannya dengan di klub dan sebagainya. Jadi kayak jadi tahu nih apa yang harus diambil dan apa yang harus ditolak kayak gitulah istilahnya, dihindari kayak gitu. Nah terus banyak nih orang yang nggak suka drama Korea, alah apaan sih cuma plastik gitu. Kayak soalnya mereka banyak operasi plastik, terus habis itu ngapain suka itu, gantengnya cuma plastik doang. Terus habis itu ya kan kayak kita tuh ngerasa sebenarnya sama aja kayak kalau zaman dulu kita nggak boleh pakai, kayak ada banyak orang waktu nonton filmnya ini Ahmad Dahlan, terus habis itu kayak ngapain pakai kursi, terus kan budaya barat, terus habis itu kita kayak nonton drama Korea atau nonton menikmati budaya Korea, terus kayak itu kafir banget gitu. Apalagi ya sebenarnya banyak sih ya, tapi kan tergantung fokusnya tadi ya. Terus kalau yang plastik tadi gimana? Mungkin ini ya teman-teman lebih sentimen karena orang Korea tuh plastik semua, padahal enggak, karena emang mereka tuh fisiknya itu emang kayak gitu. Maksudnya kulitnya nggak sawo matang kayak orang kita kayak gitu ya. Mungkin tetap ada yang mereka sawo matang kayak kita, cuman kan mayoritas mereka lebih bright gitu kan. Terus karena ya emang musimnya juga beda dan sebagainya. Nah yang harus digarisbawahi itu ini nih, mungkin orang-orang yang sensitif dengan orang Korea yang ganteng, cantik itu mungkin mereka merasa dirinya terdiskriminasi dengan adanya standar kecantikan. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kayak maupun orang Indonesia maupun orang Korea, terus habis orang Afrika, orang Amerika dan sebagainya, itu mereka punya standar kecantikan sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi kayak orang Indonesia ya coklat matang ya udah, coklat matang, sawo matang ya udah kayak gitu. Emang mereka cantiknya di situ. Terus kalau orang Korea ya udah cantiknya mereka kayak gitu. Jadi boleh suka dengan stylenya mereka, tapi jangan kayak mimpi banget ya, nggak halu banget gitu loh, kayak aku harus kayak orang Korea banget lah pokoknya. Terus jadi insecure, kenapa sih aku nggak cantik kayak dia, kenapa sih nggak putih, nggak mancung, nggak tinggi dan sebagainya. Itu aku banget nggak tinggi, nggak mancung kayak gitu. Tapi kayak ya udahlah kayak gitu, karena aku juga bisa nunjukin loh skillku yang lain selain di bidang kayak gitu. Itu sih mungkin menurutku. Dan aku rasa ini adalah, aku pernah nonton nih channel YouTube orang-orang Korea. Orang-orang Korea tuh sebenarnya nggak ngerasa mereka secantik atau seganteng itu loh sebenarnya. Kalau misalnya ternyata emang manusia tuh kayak dari sananya ada
kayak merasa rumput tetangga lebih hijau Iya, gitu gak sih? Wang Soalnya Sinawang gitu ya. kalau emang kita tuh nggak terbiasa ngelihat apa yang nggak biasa, Oh maksudnya ya, ketika di ngelihat yang luarnya nggak biasa aja. tuh jadi kayak oh bagus ya gitu. Sebenarnya orang Korea juga ngelihat orang-orang Indonesia tuh udah cantik dari sana, mereka iri karena orang Indonesia tuh matanya gede, terus hidungnya lebih mancung gitu, terus alisnya lebih tebel kayak gitu. Dan orang Korea sendiri katanya kayak udah cantik, kenapa sih harus make upan berlebihan gitu. Soalnya kalau di Korea kan standar kecantikannya kayak make upnya tipis-tipis gitu yang kayak nggak kelihatan kayak make natural upan gitu, natural. Nah mereka tuh lihat artis-artis Indonesia tuh udah cantik dari sananya, tapi make upannya kita kan lebih tebel ya. Soalnya kan Indonesia make upnya lebih condong ke barat. Mungkin culture-nya juga lah ya tipenya. Dan mereka liatnya tuh eksotik gitu, orang Indonesia gitu. Iya sih, karena emang ya beda amazingnya gitu loh, karena ya itu standar kecantikannya beda, dan kadang karena merasa ih kok sana lebih keren ya, padahal mereka juga melihat sini juga lebih keren kayak gitu. Jadi ya udahlah, punya apa ya, kapasitas sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri. Menurutku nggak apa-apa sih kalau berlomba-lomba dalam ih sana keren, aku juga harus keren. Bukan berarti kan ih sana keren, ya udahlah insecure kayak itu, enggak. Tapi kayak ih sana keren nih, mereka bekerja keras, ih mereka ini. Ya udah, kita mau apa, move apa enggak gitu. Kita harus contoh yang baik-baik. Nah, padahal kan ada hadis juga yang ini loh, kayak tuntutlah ilmu sampai ke negeri jin. Itu hadis apa sih? Hadis ya. Berarti kan kita boleh ya ternyata mencontoh orang Cina juga. Atau mencontoh orang-orang. Jadi maksudnya tuh kita harus mencari ilmu tuh sampai manapun. Jangan cuma aku yang rumahnya di Bantul ya udah selesai di Bantul, tapi enggak gitu loh. Kita juga bisa tahu peradaban yang di luar Bantul kayak Sleman. Lebih jauh sih kayak di Bali ataupun di Sumatera, di luar negeri, dan bisa jadi luar angkasa gitu juga bisa. Gitu. Tapi kembali lagi sih, tadi kan topiknya lebih kayak musiknya ya. Karena ternyata yang masuk di drama itu juga terkadang orang-orang yang masuk di musik di Korea, kayak boyband atau girl band. Tapi ya menurutku itu adalah strateginya orang Korea, di mana kayak buat nge-show up dramanya itu pakai artis-artis yang di musiknya mereka, ataupun dengan adanya artis-artisnya yang di girl band atau boyband itu ikut masuk ke drama, otomatis saham yang ada di perusahaan yang menaungi mereka lebih gede. Jadi itu strateginya mereka, dan itu menurutku keren sih. Coba aja Indonesia punya pola pikir yang sama kerennya gitu sama mereka. Maksudnya dalam arti sama kerja kerasnya sama mereka. Fokus banget sama budaya. Mereka, aku tuh mikir banget kenapa Indonesia nggak bikin kayak, kan banyak nih cerita-cerita kerajaan di Indonesia, tapi nggak difilmin gitu. Jarang gitu. Kalau mereka kan ada kayak drama-drama kerajaan gitu. Kerajaan aku suka sih. Terus mungkin ada di Indonesia udah bikin kayak gitu. Cuman mungkin belum ke expose media, dan media tidak menggemborkan. Nah itu mungkin yang belum, harus diperbaiki dari kita. Soalnya aku pun sebenarnya bukan tipe orang yang suka sejarah harus baca tebel kayak gitu, karena ya aku suka sejarah, cuman nggak yang melulu baca buku terus. Tapi kan kalau ketika dikemas dengan dunia film, otomatis orang yang seperti aku tuh yang nggak suka baca itu lebih, oh ternyata Indonesia punya kerajaan ini keren banget loh, bla 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 bla. Apalagi kita yang di Jogja itu kan kerajaannya masih ada dan itu diakui cuy. Ya kan keren banget. Nah itu banyak banget yang udah kita bahas hari ini, kayak bermanfaat banget deh, berfaedah banget. Ada closing statement gak tentang K-pop ini, gimana menanggapinya? Statementnya apa ya? Sebenarnya suka atau tidak suka itu pilihan kita. Cuman ketika suka ataupun tidak suka itu pada kadarnya aja. Saya juga suka dengan musik Indonesia, saya suka dengan musik Korea dan sebagainya. Cuman tergantung kitanya, sikapnya yang mau kayak gimana gitu. Jadi jangan ngejudge orang yang berbeda dari kita, jangan menyalahkan orang yang berbeda dari kita. Mencoba memahami. Iya kayak gitu, dan mengambil sisi positifnya. Ketika kita tahu mereka lebih keren ataupun ada yang lebih baik dari kita, bukan menjadi insecure, tapi justru merasa ih aku harus bisa melebihi mereka kayak gitu, kerja keras. Menurutku gitu sih. Jadi boleh-boleh aja nontonnya. Oke, boleh ya. Tapi sudut pandangnya atau digeser, ya apa gitu yang mau diambil. Oke. Makasih Fayana udah sharing-sharing bersama Lensa Pena hari ini tentang K-pop. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Aku Afi Ulfa, banyak salahnya mohon maaf. Saya juga Fayana Nurul Arifki, mohon maaf ya kalau banyak salahnya. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa DM Fayana _Nuki Instagram. Sama jangan lupa subscribe channel AMM Yogan ini. Follow juga
Instagram IPM Piyongan, IPM_Piyongan. Terima kasih. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.